Halo semuanya, nama saya Matius Trisnawara, NIM 1212158. Kali ini kita akan membahas tentang pemilihan. Pemilihan adalah suatu blok program yang dapat menentukan perintah mana yang seharusnya dilaksanakan oleh program berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang didefinisikan. Dalam JavaScript, blok pemilihan dapat dibuat menggunakan dua perintah, yaitu perintah if dan perintah switch. Perintah if, bentuk umum penggunaan perintah if yang paling sederhana adalah sebagai berikut, yaitu if dalam kurung kondisi aksi. Kondisi yang didefinisikan tersebut merupakan ekspresi boolean, yaitu ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. Aksi yang terdapat blok pemilihan hanya akan dieksekusi jika kondisi bernilai true. Jika false, aksi akan diabaikan. Dalam JavaScript, ekspresi juga dapat berupa bilangan, string, maupun nilai lain, misalnya array. JavaScript secara otomatis akan mengkonversikan nilai tersebut ke tipe boolean. Bilangan selain 0 akan dikonversikan ke true, sedangkan 0 yang akan dikonversikan ke dalam false. String yang memiliki minimal satu karakter akan dikonversikan ke true, sedangkan string kosong akan dikonversikan ke false. Jika aksi yang dilakukan ketika kondisi benar berjumlah lebih dari satu, maka kita perlu menempatkan aksi-aksi tersebut ke dalam blok kode program, yaitu dengan mengapitnya dengan tanda kurung kurawal seperti contoh berikut, yaitu if dalam kurung kondisi buka kurung kurawal enter aksi underscore 1 enter aksi underscore 2 titik tutup kurung kurawal. Kita tetap dapat mengapit aksi yang akan dieksekusi dengan tanda kurung kurawal meskipun aksi tersebut hanya berjumlah satu. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan keunggulan perintah if dengan bentuk seperti berikut, yaitu if dalam kurung kondisi buka kurung kurawal enter aksi underscore 1 tutup kurung. Berikut kita masuk ke Visual Studio Code. Kita buat file baru dengan nama if.js. Lalu kita enter. Kemudian kita ketik var a sama dengan parse float dalam kurung readline dot question buka kurung tanda petik pertama masukkan nilai a, kedua tutup kurung, setelah itu titik koma kita enter. Berikutnya yang kedua yaitu var b buka kurung parse float buka kurung readline dot question buka kurung lagi tanda petik masukkan nilai b titik 2 titik koma kita enter. Setelah itu kita ketik if buka kurung b sama dengan 0 tutup kurung buka kurung kurawal enter. Itu kita ketik
console.log.apply spasi buka kurung tanda petik kesalahan tanda petik 2 spasi nilai B tidak boleh 0, setelah itu tanda petik penutup titik kemudian kita enter, lalu kita ketik proses dot proses dot proses dot exit ini dot exit proses dot exit buka kurung 1 tutup kurung kerawal tutup tanda titik koma tutup kurung kerawal, lalu kita ketik C sama dengan A dibagi B titik koma, kita enter, kita ketik console.log kasih buka kurung tanda petik $, buka kurung kurawal A itu spasi dibagi $, buka kurung B sama dengan $, buka kurung kurawal C tanda petik penutup tanda titik koma, lalu kita enter, lalu kita simpan, lalu coba kita jalankan mode if.js. Ada kesalahan. Oke, kita lanjut. Di sini ada error tadi karena di awal ada yang saya lupa masukkan, yaitu readline sama dengan require buka kurung tanda petik get license tanda titik koma, coba kita simpan, kita jalankan ulang. Ya, kita masukkan nilai A, misalkan nilai 1, nilai B sama dengan 0, lalu markasinya adalah ini. Program akan memberikan hasil seperti pada layar karena nilai B diisi dengan nilai 0. Ketika B bernilai 0, kondisi yang didefinisikan di dalam blok pemilihan B sama dengan 0 bernilai true, dan ini akan mengakibatkan aksi-aksi di dalam blok pemilihan akan dieksekusi. Jika nilai B diisi dengan bilangan selain 0, maka hasilnya akan menjadi sebagai berikut. Contoh, kita ganti
sedikit masukkan nilai A hanya 1, B kita misalkan 4, maka hasilnya 1 dibagi 4 yaitu 0,25. Proses .exit yang proses yang ini, proses .exit adalah fungsi yang berguna untuk menghentikan program. Kasus di atas sebenarnya dapat diselesaikan tanpa fungsi tersebut, asalkan kita menggunakan if-else, yaitu perintah if yang melibatkan dua kondisi, yaitu kondisi benar dan salah. Bentuk umum penggunaan if-else dapat dilihat sebagai berikut, yaitu if dalam kurung kondisi enter aksi 1, enter else, enter aksi 2. Pada bentuk umum tersebut, aksi 1 hanya dilaksanakan jika kondisi bernilai true. Jika kondisi bernilai false, maka yang akan dilakukan adalah aksi 2. Kita dapat menuliskan kode pemilihan dalam satu baris seperti berikut, yaitu if dalam kurung kondisi aksi underscore 1 titik koma else aksi 2. Jika aksi yang dilakukan terdiri dari beberapa perintah atau lebih dari satu, maka aksi tersebut perlu dikelompokkan menggunakan kurung kurawal. Misalkan sebagai berikut, yaitu if dalam kurung kondisi buka kurung kurawal enter aksi 1A, enter aksi 1B, enter tutup kurung kurawal LC buka kurung kurawal, enter aksi 2A, enter aksi 2B, enter kurung kurawal. Dengan demikian, kode sebelumnya dapat diubah menjadi sebagai berikut. Kita hapus di sini, hapus. Ini kita else buka kurung kurawal, tutup kurung kurawalnya di bawah enter. Kita simpan, lalu kita jalankan. Ini kita enter, masukkan nilai A, misalkan A 1, ya, punya nilai 1 4, ya, maka hasilnya tetap sama. Bentuk pemilihan if-else digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pemilihan yang memiliki dua kemungkinan. Sebagai contoh, untuk membuat pemrograman yang dapat menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau merupakan bilangan ganjil, kita dapat menggunakan if-else. Dalam kasus ini terdapat dua kemungkinan bilangan tersebut genap atau ganjil. Oke, sekarang kita praktekkan. Kita buat file baru dengan nama if2.js.
lalu kita enter, kita ketik redline sama dengan akuire buka kurung tanda petik redline. Lalu kita ketik RA sama dengan cosine buka kurung redline dot question buka kurung lagi masukkan bilangan bulat di koma enter, akhirnya kita ketik if buka kurung a persen 2 sama dengan 0 buka kurung kurawal, kita ketik console.log buka kurung tanda tik $, buka kurung kurawal spasi adalah bilangan genap, cukup tanda petik buang. Berikutnya kita buka lagi kurung kurawal, kita ketik hash itu console.log buka kurung tanda tik $, buka kurung kurawal tutup kurung, setelah itu adalah bilangan ganjil petik titik koma lanjut titik koma, lalu kita enter dan tutup kurung lagi, kurung lagi, hapus, jadi kita simpan dan sekarang kita jalankan mode if2.js. Masukkan bilangan bulat misalkan 3,
3 adalah bilangan ganjil. Kita coba bilangan genap dengan 8. 8 adalah bilangan genap. Untuk kasus-kasus pemilihan tertentu yang melibatkan 3 kondisi atau lebih, kita perlu menggunakan bentuk umum berikut, yaitu if dalam kurung kondisi 1 tutup kurung buka kurung kurawal aksi 1 tutup kurung kurawal else if dalam kurung kondisi 2 buka kurung kurawal aksi 2 tutup kurung kurawal else buka kurung kurawal aksi alternatif dan tutup kurung kurawal. Cara kerja bentuk di layar bentuk yang tadi adalah sebagian berikut. Mula-mula program yang akan memeriksa kondisi 1. Jika nilai true, maka akses 1 dilakukan dengan proses pemilihan dihentikan. Jika false, program akan memeriksa kondisi 2. Jika kondisi 2 bernilai true, maka aksi 2 dilakukan dan pemilihan dihentikan. Jika ternyata masih bernilai false, program akan menjalankan pemeriksaan ke kondisi-kondisi berikutnya sampai ditemukan kondisi benar. Jika sebuah kondisi bernilai false, maka yang akan dieksekusi adalah aksi alternatif yang dapat pada bagian S. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan penggunaan blok pemilihan if yang melibatkan 3 kondisi. Oke, kita buat file baru dengan nama if3.js. Enter. Kita tutup dulu. Oke, kita ketik readline sama dengan require buka kurung tanda petik readline sense titik koma, kita enter. Setelah itu var a sama dengan persen buka kurung readline dot question buka kurung tanda petik masukkan bilangan genap bilangan bulat bilangan bulat ada titik 2 kita titik koma, kita enter. Berikutnya kita ketik if buka kurung a lebih dari 0 tutup kurung buka kurung kurawal enter. Kita ketik console.log buka kurung tanda tik berikut $, buka kurung kurawal a adalah bilangan positif. Bilangan positif. Titik koma, kita enter. Berikutnya kita kurawal. Ini kita ketik else if buka kurung a sama dengan 0 tanda buka kurung kurawal, enter. console.log
deadlock, buka kurung, tanda petik, Anda memasukkan nilai 0, ada titik koma, berikutnya kita enter, ini kita else, buka kurung kurawal, kita enter, kita ketik console.log, buka kurung tanda ketik adalah, jangan lupa tanda $, buka kurung kurawal A adalah bilangan negatif, tanda titik koma. Setelah itu kita simpan dan kita coba jalankan. D3 purchase, masukkan bilangan bila itu misalkan 1 itu adalah bilangan positif. Salah, sedikit kesalahan. Ulang, masukkan bilangan bulat 1 itu adalah bilangan positif, sedangkan coba kita masukkan berikutnya, kita masukkan 0, Anda memasukkan nilai 0. Yang berikutnya lagi coba kita masukkan dengan angka -2. -2 adalah bilangan negatif. Contoh lain dari penggunaan if yang melibatkan 3 kondisi yaitu sebagai berikut. Kita tutup dulu. Kita buat file baru dengan nama if4.js. Kita enter dan kita masukkan scriptnya. Yang pertama var readline sama dengan require buka kurung readline size titik koma, enter, berikutnya var nomor bulan sama dengan parsein, buka kurung readline dot question, buka kurung lagi, tanda petik, masukkan nomor bulan, titik koma, tanda titik koma, kita enter. Berikutnya if bulan sama dengan 1, buka kurung kurawal, enter, nama bulan sama dengan tanda petik Januari, tanda petik titik koma lalu enter. Yang berikutnya ini save buka kurung bulan sama dengan 2, buka kurung kurawal,
buka kurung kurawal, nama bulan sama dengan Februari. Tanda titik koma, berikutnya if buka kurung sama seperti di atas, bulan sama dengan 3, buka kurung kurawal, enter, nama bulan spasi sama dengan Maret, dapat tanda petik. Setelah itu kita titik koma, lalu kita enter. Berikutnya kita yang ke berikutnya itu save, buka kurung bulan sama dengan 4, buka kurung kurawal, enter. Itu bulan April, nama bulan sama dengan petik April, koma, enter. Berikutnya if buka kurung nama bulan itu sama dengan 4, yang di atas 4, ini 4, ini 5, titik koma, saya buka kurung kurawal, enter, nama bulan sama dengan Mei, tanda petik Mei. Ini tanda titik koma, enter. Berikutnya if buka kurung bulan sama dengan yang ke-6, buka kurung kurawal, nama bulan sama dengan Juni, Juni, titik koma, turun, if buka kurung bulan sama dengan yang ke-7, buka kurung kurawal, nama bulan sama dengan tanda petik Juli. Tanda titik koma. Berikutnya if buka kurung bulan sama dengan ke-8, buka kurung kurawal, nama bulan sama dengan tanda petik Agustus, terus tanda titik koma. Berikutnya if buka kurung nomor bulan sama dengan yang ke-9, buka kurung kurawal, nama bulan yaitu September. Tanda titik koma. Berikutnya save,
if buka kurung bulan sama dengan 10 buka kurung awal nama bulan sama dengan Oktober, koma if bulan sama dengan yang ke 11 buka kurung awal nama bulan sama dengan November titik koma terakhir di kurung ikut bulan sama dengan yang terakhir bulan 12 ke kurung nama bulan sama dengan Desember ada titik koma sini kita ketik S buka kurung awal console.log kita masukkan tanda kuning tanda petik tidak ada bulan bulan ke misalkan yang kelima bulan yang ke tanda S dolar tanda petik bulan tutup kurung awal itu tanda ini tanda petik ya. Di sana juga tanda petik yaitu kurung awal tanda petik lalu kita titik koma enter proses dot exit proses dot exit buka kurung 1 titik koma kurung awal yang berikutnya kita ketik console.log buka kurung tanda petik tanda petik nama bulan ke dolar nama ke dolar buka kurung awal itu 0 bulan ini adalah X dolar buka kurung nama bulan kurung lalu tanda titik koma kita simpan.
Sekarang kita coba jalankan kode if path.js. Kita masukkan nomor bulan, misalkan bulan ke-9 yaitu bulan September. Coba kita masukkan bulan 8, itu adalah bulan Agustus. Coba kita masukkan bulan yang ke-13, itu tidak ada bulan ke-13. Yang berikut kita masuk ke perintah switch. Selain menggunakan if, blok pemilihan juga dapat dibuat menggunakan perintah switch. Bentuk umum penggunaan switch adalah switch yaitu sebagai berikut. Switch dalam kurung ekspresi, buka kurung kurawal, case nilai 1 sama dengan aksi 1 break, case nilai 2, aksi 2 break, dan seterusnya default aksi alternatif. Cara kerja switch adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan memeriksa ekspresi apakah sama dengan nilai 1 atau tidak. Jika sama, maka program akan melaksanakan aksi 1 dan proses pemilihan dihentikan. Jika tidak sama, program akan melanjutkan proses pemeriksaan nilai terhadap nilai kedua. Jika ekspresi sama dengan nilai 2, maka aksi 2 akan dilaksanakan dan proses pemilihan dihentikan. Sebaliknya, jika tidak sama, program akan memeriksa nilai-nilai selanjutnya yang didefinisikan di dalam blok pemilihan. Jika semua nilai yang didefinisikan tidak sama dengan ekspresi, maka aksi yang dilaksanakan adalah aksi alternatif, yaitu aksi yang terdapat pada bagian default. Berikut contoh kode yang menunjukkan proses pemilihan menggunakan perintah switch. Kita close dulu. Ya, kita buat file baru. Kita buat file baru dengan nama switch. Switch.js. Kita enter. Nah, sekarang kita masukkan scriptnya, yaitu var readline sama dengan require buka kurung readline size titik koma, lalu kita enter. Berikut var bulan sama dengan persen buka kurung readline dot question buka kurung lagi, masukkan nomor bulan, buka kurung, masukkan nomor bulan. Setelah itu kita tanda titik 2 spasi, lalu kita titik koma, itu kita enter. Berikutnya kita switch buka kurung 0 bulan titik kurung buka kurung kurawal, enter. Kita ketik pertama case 1
1 titik koma, berikutnya case 2 titik koma, case 3, case 3 titik koma, titik 2 ya, bukan titik koma, 2 titik. Oke, kita ketik console.log buka kurung tanda petik triwulan. Triwulan artinya bulan yang ketiga ya. Triwulan tutup kurung titik koma, lalu kita ketik break titik koma, enter. Berikutnya case 4 titik 2, case 5 titik 2, berikutnya case 6 koma, kita ketik konsol seperti di atas, .log buka kurung tanda petik triwulan kedua, tutup kurung tanda titik koma, kita ketik break titik koma. Yang berikut case 7, case 8, case 9, kita ketik console.log tanda petik triwulan 3 tanda petik, lalu kita ketik break di koma, nya case 10, case 11, terakhir case 12. Kita ketik console.log buka kurung triwulan yang keempat, koma, kita ketik break. Default, koma, default titik 2 buka kurung kurawal lagi, kita enter, kita ketik console.log petik tidak ada bulan ke, kalau itu $, berarti di sini bukan tanda petik tapi tanda tik. Jika menggunakan $, kita menggunakan tanda tik $, buka kurung 0 bulan, titik koma, berikutnya
proses dot console dot log tidak ada bulan ke di sini kurung kurawal ya, bukan kurung biasa. Kurung kurawal ya. Kita lanjut, di atas ada kurung script, di bawah kita tambahkan nama bulan. Pada bulan titik koma, lalu kita enter, masukkan if buka kurung no bulan lanjut no bulan sama dengan 1 tanda garis datar no bulan sama dengan 2, berikutnya garis lagi no bulan sama dengan untuk ini 3 buka kurung kurawal, kita ketik console dot log buka kurung tanda petik triwulan. Di titik penutup lalu tanda titik koma, setelah itu kita enter. Berikutnya kita masukkan else if no bulan sama dengan 4 garis datar no bulan sama dengan 5, berikutnya no bulan sama dengan 6, kurung buka kurung kurawal. Tadi lupa yang ini kita masukkan di sini, kurung kurawal tutup ke sini. Jadi di sini kita buka kurung kurawal, lalu kita enter, kita ketik console.log buka kurung triwulan 2, itu kita titik koma. Berikut ke bawah kita else if lagi, else if buka kurung no bulan sama dengan 7, kita garis lagi no bulan sama dengan 8, garis lagi jadi no bulan sama dengan 9. Kita buka kurung kurawal,
kita ketik console.log buka kurung tanda petik triwulan 3. Kita tutup dengan tanda titik koma. Berikutnya kita masukkan lagi else if buka kurung lagi 5 bulan sama dengan 10 garis lurus bulan sama dengan yang ke 11 bulan sama dengan 12. Kita buka kurung perawal, enter, kita ketik console.log buka kurung triwulan 4. Tutup tanda titik koma, lanjut triwulan keempat tanda titik koma, di bawahnya else buka kurung kurawal, enter, kita ketik console.log buka kurung tidak pada bulan ke tidak pada bulan ke di sini lupa ya, tanda tik dengan ke $, buka kurung kurawal 0 bulan. Setelah itu kita tanda titik koma, lalu kita simpan. Oke, kita simpan, lalu kita ketik kasih nama file .cs, kita enter, masukkan nama bulan, misalkan kita bulan 9, itu triwulan 3. Oke, yang di sini bisa coba kita hapus. Coba kita simpan. Lalu coba kita masukkan bulan, contohnya 6, itu triwulan 2. Ya, tadi ada pendobelan script. Perintah break dalam blok pemilihan yang dibuat menggunakan switch berfungsi untuk menghentikan proses pemilihan setelah aksi tertentu dilaksanakan. Jika tidak disertakan, maka proses pemilihan akan terus dijalankan sampai nilai pilihan terakhir atau bagian default. Sekarang kita modifikasi script berikut. Sekarang kita modifikasi script ini, kita hapus, kita ganti switch buka kurung A buka kurung kurawal
kita enter, kita ketik case 1.2 console.log buka kurung tanda petik 1 tanda titik 2. Ini merupakan aksi 1. Berikut case 2 ketik console.log buka kurung dalam kurung 2. Jangan lupa tutup kurung, tutupan petik. Ini merupakan aksi yang kedua. Berikutnya case 3 kurung kita ketik console.log buka kurung, ini merupakan 3 dan titik koma. Ini aksi yang ketiga. Berikutnya case 4 console.log kurung 4 tanda titik koma. Ini merupakan aksi 4. Berikutnya case 5 console.log buka kurung, ini merupakan 5 titik koma aksi 5. Ikut case ya cukup, ketik default titik koma enter, ketik tanda titik 2 kemudian kita ketik console.log buka kurung tanda petik selain 1,2,3,4 dan 5 ketik tutup kurung. Ini merupakan aksi alternatif. Lalu coba kita simpan. Nah, sekarang coba kita jalankan. Masukkan nama bulan, misalkan 2. Ada error bulan 1, misalkan ada error di switch. Oke, lanjut. Kita ini errornya di sini. Nah, tadi lupa diganti dengan var. Coba kita simpan, lalu kita jalankan. Masukkan bulat 1, maka akan hasil 1, 2, 3, 4, 5. Lain 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada saat kita memasukkan nilai 1, seharusnya yang dilaksanakan oleh program hanya aksi 1. Namun, karena aksi tersebut tidak diikuti oleh perintah break, maka program akan melaksanakan aksi 2. Karena selain 2 juga bisa disertai perintah break, maka program akan kembali melaksanakan aksi ketiga dan seterusnya. Berbeda dengan switch. Perintah switch di dalam JavaScript mampu membandingkan nilai yang bertipe bilangan real. Catatan dalam bahasa switch, nilai yang dibandingkan harus berupa bilangan bulat atau karakter untuk membuktikan
kita dapat menjalankan kode berikut. Kita tambahkan break di belakang sini, break titik koma, sini break, semua sampai 5, break titik koma, atas. Di sini kita ketik break titik koma, break titik koma, kita 5,6 kita ganti 5,6, ini juga 5,6 titik saja, 5,6. Di bawahnya kita ganti nilai yang dimasukkan di luar rentang. Coba kita simpan, lalu kita jalankan. Masukkan bilangan bulat, misalkan 1, ya dia akan menampilkan 1. Coba misalkan 4, maka dia masih menampilkan, oh ya, masih 1. Lalu kita masukkan bilangan 4, dia menampilkan 4. Coba kita masukkan selain 4, contohnya 6, maka dia akan menampilkan nilai yang dimasukkan di luar rentang. Oke, coba kita masukkan bilangan 5,6. Nilai yang dimasukkan di luar rentang. Ini kamu coba kita ganti parsein. Kita ganti dengan parse float. Kita ganti dengan parse float. Dan di sini kita gantikan masukkan bilangan real. Lalu kita simpan dan coba kita jalankan. Masukkan bilangan real 5,6, maka dia akan menampilkan 5 di 5,6. Selain bilangan real, nilainya dibandingkan juga dapat merupakan string seperti yang ditunjukkan oleh kode berikut. Mari kita modifikasi. Sekarang kita modifikasi script ini, kita ganti jadi var hari. Di sini kita ganti readline dot question di dalamnya readline dot question buka kurung, tanda petik, masukkan nama hari, lalu kita titik 2 spasi titik koma, lalu kita enter. Berikutnya kita ketik switch buka kurung hari dot lower case buka kurung lagi, kita tutup kurung lalu buka kurung kurabal, kita enter. Berikutnya kita ketik case tanda petik Ahad
tanda titik 2 0 hari sama dengan 1 titik koma break, titik koma lagi. Berikutnya case yang kedua yaitu case Senin. Lalu kita titik 2 0 hari sama dengan 2 titik koma break, titik koma lagi. Berikutnya yang ketiga itu case Selasa titik koma 0 hari sama dengan di atas 0 hari sama dengan 3 titik koma break, titik koma lagi. Yang berikutnya case yang keempat itu Rabu tanda titik 2 0 hari sama dengan 4 break, titik koma lagi. Berikutnya yang kelima break Kamis kurung 0 hari sama dengan 5 titik koma break, titik koma lagi. Berikut case Jumat titik 2 0 hari sama dengan 6 titik koma break, titik koma. Nya case Sabtu lanjut 0 hari sama dengan 7 titik koma break koma, lalu kita enter. Berikutnya default titik 2 kita enter console.log kurung nama hari yang dimasukkan salah, lalu kita tanda titik koma, kita enter. Berikutnya proses.exit ya, proses.exit buka dalam kurung 1, setelah itu titik koma, kita tutup kurung kurawal. Oke, di sini lupa tadi buka kurung kurawal, jadi exit. Setelah itu kita tutup kurung kurawal. Untuk yang ini bukannya dibuat tutup. Berikutnya di bawah ini kita enter lagi, kita ketik console.log buka kurung tanda tik $, dalam kurung hari ini adalah hari ke $, buka kurung kurawal 0 hari tutup kurung kurawal tanda titik 2. Berikutnya kita simpan.
kita simpan dan langsung saja kita jalankan. Coba kita jalankan, masukkan 6 hari, misalkan hari Selasa. Oh, ada error. Baik, mungkin tadi ada kurangan di huruf R. Kita simpan, coba kita jalankan lagi, masukkan hari, misalkan Selasa, masih error. Oke, tadi ada kesalahan. Tadi ini huruf L-nya harus huruf kapital. Oke, tadi ada kesalahan. Sebenarnya di sini L-nya huruf kapital, dan di bawah tadi saya menggunakan yang di hari ini saya menggunakan kurung kurawal biasa, makanya saya masukkan hari Senin, nama hari yang dimasukkan salah. Nah, sekarang saya simpan ulang, kita jalankan, kita coba jalankan. Oke, sekarang coba kita jalankan, kita simpan terlebih dahulu, kita jalankan, masukkan nama hari Selasa. Oh ya, masih salah. Oke, tadi ada kesalahan karena penggunaan huruf kapital, huruf kecil. Mungkin sekian saja tutorial dari saya. Sampai jumpa ke tutorial selanjutnya. Thank you.